Tetapi kita melihat bagaimana bangsa Israel mampu melewati 40 tahun mereka melewati masa-masa yang sulit di padang gurun. Saudara, sebetulnya jarak antara Mesir untuk masuk tanah Kanaan itu tidak harus menempuh 40 tahun. Dalam buku yang saya baca, di situ saya menemukan karena jarak antara Mesir dan tanah Kanaan itu sekitar 800 km saja. Dan hanya sebetulnya bisa ditempuh 8 bulan kalau nggak salah. Tapi kenapa Pak Tuhan bawa berputar-putar sampai 40 tahun? Tuhan sedang mengajar bangsa Israel tentang arti penyertaan Tuhan, tentang arti kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Bagaimana Tuhan bekerja menyelesaikan, menolong setiap persoalan-persoalan. Bagaimana Tuhan itu memang nyata ada. Mengapa saudara? Karena bangsa Israel nanti akan berhadapan dengan berbagai bangsa dan mereka belum pernah perang. Dan di situ ada banyak orang-orang yang penyembah berhala. Mereka harus yakin betul bahwa yang memanggil mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan itu adalah Allah yang hebat, Allah yang kuat. Itu sebabnya mereka diajak belajar di padang gurun. Nah, kenapa mereka mampu melalui, saudara? Karena ada penyertaan Tuhan. Allah menyertai perjalanan bangsa Israel dalam wujud tiang awan dan tiang api. Di siang hari Tuhan hadir dalam bentuk tiang awan, di malam hari di tiang api. Tuhan memimpin perjalanan mereka. Tiang awan itu, bangsa Israel ketika tiang awan itu tidak bergerak, mereka tetap istirahat pasang kemah di situ. Tapi ketika tiang awan itu mulai bergerak, mereka juga bergerak. Penyertaan Tuhan luar biasa. Sampai Alkitab mencatat kasut mereka selama 40 tahun tidak rusak. Betapa senangnya kalau hari ini ada pabrik sepatu yang bisa membuat sepatu 40 tahun tidak rusak, saudara. Pasti kita tidak boros, saudara. Tapi ya bosen ya, 40 tahun itu aja gitu ya. Saudara, bukti penyertaan Tuhan luar biasa. Nah, janji Tuhan, penyertaan Tuhan juga berlaku bagi kita, saudara. Firman Tuhan mengatakan kepada kita di dalam Matius 28 ayat 20 dikatakan, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi janji penyertaan Tuhan itu juga disediakan buat kita. Jadi penyertaan Tuhan itu apa? Adalah kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita untuk menolong pada masa-masa yang sulit. Dan itu janji Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Tuhan juga berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Ini harus kita pegang, bahwa Tuhan itu menyertai kita. Nah, pertanyaannya, kenapa kok kita butuh penyertaan Tuhan? Apakah tanpa Tuhan kita bisa? Apakah tanpa Tuhan kita tidak mampu? Saudara, kita membutuhkan penyertaan Tuhan karena kita memiliki batas kekuatan dalam hidup kita. Kadang-kadang kita harus menghadapi masalah yang harus kita tidak mampu, tidak sanggup. Beberapa waktu yang lalu mungkin kita mengikuti seorang selebritis yang harus mati, bunuh diri, jatuh dari apartemen di tingkat 18 atau berapa. Dia bunuh diri. Kemudian setelah ditelusuri, kenapa Pak bunuh diri? Ternyata dia sedang menghadapi beruntun masalah, berbagai masalah, satu demi satu masalah, belum selesai masalah-masalah, satu demi satu. Karena tidak tahan, mulai dari stres sampai masuk depresi, akhirnya dia mengakhiri hidupnya. Dia berpikir bahwa mati adalah cara yang terbaik untuk lepas dari masalah. Beberapa waktu yang lalu sebelum dia bunuh diri, dia sempat ditangkap polisi karena menyetir mobil dengan menabrak secara berantai motor-motor yang lain, dan setelah ditangkap dia juga tidak memakai pakaian lengkap dengan menyetir berserta, saudara. Saudara, ketika kita menghadapi persoalan satu demi satu, kalau kita tidak tidak disertai Tuhan, maka kita bisa tidak tahan, bisa tidak kuat, saudara.
Sebentar lagi ada pemilu tahun 2024, saudara. Dan biasanya orang-orang yang ikut pemilu nyalon, entah itu jadi wali kota, bupati, gubernur, kalau menang mereka senang, tapi kalau kalah bisa stres, saudara. Karena ada banyak biaya yang dikeluarkan dan pastinya rumah sakitnya Bunus akan tambah pasien banyak karena fiksi orang stres yang kalah. Saudara, kita mengapa kita membutuhkan penyertaan Tuhan? Karena kekuatan kita terbatas. Itu sebabnya kita membutuhkan Allah yang tidak terbatas itu menyertai di dalam hidup kita. Tanpa Tuhan kita tidak mampu. Tanpa Tuhan masalah yang kita hadapi terus menerus akan menekan kita. Kalau kita tidak disertai Tuhan, maka kita tidak mampu. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana penyertaan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita? Bagaimana penyertaan Tuhan itu bisa kita nikmati? Terus setiap kita membutuhkan penyertaan Tuhan. Setiap kita rindu, setiap doa-doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan, Tuhan itu dengar dan jawab. Ketika kita punya pergumulan, ketika kita punya masalah, kita masuk kamar berlutut dan berdoa, menangis di hadapan Tuhan, kita rindu, Tuhan buka jalan buat segala persoalan kita. Nah, tetapi kadang-kadang kita sering merasa kecewa. Kenapa kok doa saya tidak dijawab-jawab oleh Tuhan? Saya sudah menunggu lama, saya sudah doa puasa, sudah baca, sudah berusaha cari Tuhan. Tapi kenapa kok masalah saya belum selesai? Bahkan tambah, ini masalah proyek gak pegang, ternyata gagal. Sekarang masalah anak sakit belum sembuh, mertua sakit, dan sebagainya. Dan doa-doa itu sepertinya berlalu begitu saja. Dan saudara kasih Tuhan, kalau kita ditanya bagaimana penyertaan Tuhan itu terjadi, penyertaan Tuhan itu terjadi apabila kita mengasihi Tuhan. Kalau kita memiliki hubungan dengan Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, apa itu mengasihi, saudara? Mengasihi Tuhan artinya kita memiliki hubungan yang karib, memiliki hubungan yang baik. Kita harus menyadari firman Tuhan katakan dalam 1 Yohanes 4:19 katakan Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Itu sebabnya kita harus mengasihi. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 8. 1 Yohanes pasal 4 7 8 dikatakan, sebab kasih itu berasal dari Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudara, kalau kita tidak mengasihi Allah, berarti kita tidak mengenal Allah. Sebab apabila ia mengenal, pasti mengasihi. Tidak mengasihi karena tidak kenal. Makanya seringkali dalam perkenalan, saudara, izinkan saya memperkenalkan diri saya, karena tidak kenal maka tidak sayang, gitu, saudara. Saudara, kita bisa mengenal Tuhan kalau kita mengasihi. Mengenal itu tidak beda dengan tahu, saudara. Mengenal itu beda dengan tahu. Kalau tahu itu saya tahu Pak Jokowi itu presiden, namanya Pak Jokowi orang Solo. Saya hanya sebatas tahu, tapi saya tidak mengenal. Mengapa kok tidak mengenal? Karena saya tidak pernah berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Saudara, kita harus mengenal Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan. Barang siapa tidak mengasihi, maka dia tidak mengenal Allah. Kalau kita tidak kenal Allah, bagaimana Tuhan menolong kita? Bagaimana Tuhan menolong mendengar doa-doa kita? Sementara kita sebetulnya tidak mengenal Allah. Kita hanya rasa-rasanya saja mengenal Allah, tapi sesungguhnya kita tidak mengenal Allah. Bapak Ibu kasih Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan itu kita baru tahu, bisa merasakan seperti apa penyertaan Tuhan
itu ketika kita menghadapi masalah kemudian kita mampu melewati dan ditolong Tuhan. Bagaimana kita tahu Tuhan menyertai kita? Kalau masalah dan pergumulan kita mampu lewati dan kita baru menyadari, oh iya, Tuhan itu baik ya, Tuhan itu menyertai. Kalau saya tidak disertai Tuhan, mungkin pada masa pandemi itu saya sudah tidak punya pekerjaan. Mungkin masa pandemi itu sudah mengerikan bagi hidup saya. Mungkin masa pandemi itu membuat saya jatuh dan terpuruk. Tetapi saya baru tahu kalau saya mampu melewati hari ini, berarti karena Tuhan menyertai. Kita jadi tahu kan? Nah saudara, kalau kita mengatakan mengasihi Tuhan, itu harus ada ukurannya. Kita tidak boleh rasa-rasanya saja. Tadi saya katakan, apakah penyertaan Tuhan? Penyertaan Tuhan itu adalah kehadiran Tuhan untuk menolong hidup kita. Mengapa kita membutuhkan penyertaan Tuhan? Karena kita terbatas, kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Bagaimana penyertaan itu terjadi? Kalau kita mengasihi. Nah, kalau kita mengasihi Allah, lalu apa buktinya kalau saya mengasihi Allah? Apa buktinya? Tuhan, kenapa kok doa saya nggak dijawab ya Tuhan? Aku kan mengasihi, aku melayani, aku rajin ibadah. Di mana letak kurangnya Tuhan? Kenapa kok doa saya tidak didengar Tuhan? Memang ada yang mengatakan doa itu tidak terlalu cepat, tapi juga tidak terlambat, tetapi dia tepat. Nah saudara, ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Saudara, kalau saudara punya sahabat, punya teman, gitu ya, punya teman, lalu ketika datang ke rumah saudara, setelah ngobrol, lalu ujung-ujungnya dia berkata, bisa nggak ngurus duit sedikit? Apa? Pinjam duit 1.000 ya? Oh ya, aku lagi anakku sakit, cerita begini, begitu, gitu ya. Ditaruh. 3 bulan kemudian datang lagi, sama. Setelah ngobrol lalu pinjam lagi. Yang ketiga mesti kita kan akan tak mau naik yes, bahaya ini mesti harus pilih duit gitu. Soalnya kadang-kadang kita datang kepada Tuhan ketika kita hanya butuh, hanya ketika kita sedang punya pergumulan. Kalau orang mengasihi tidak seperti itu. Saudara, kalau kita mengatakan mengasihi Tuhan, itu ada tolok ukurnya, ada parameternya. Apakah saya mengasihi atau tidak? Itu ada ukurannya. Yang pertama, saudara, orang yang mengasihi Tuhan, dia pasti rindu dan haus bertemu dengan Tuhan. Saudara, dia pasti rindu, ingin ketemu sama Tuhan. Orang yang mengasihi itu pasti rindu ketemu dengan Tuhan. Saudara, saya ingat masa muda saya dulu, saudara, ketika pacaran dengan istri saya sekarang. Saya selalu, kalau orang pacaran itu biasanya Sabtu malam Minggu itu kan suka kunjungan. Tapi karena saya dekat rumah, kunjungan saya mulai dari Senin sampai Sabtu, saudara. Sering gitu, sering gitu. Jadi apa namanya? Kebetulan saya punya anjing, itu saya punya anjing. Kok lucunya kalau saya ke sana, belum nyampe ke sana tuh anjing itu udah sampai sana. Maka mertua saya dulu berkata, sudah lepas yang duit teko mesti ini, terus kiri wis tekan kiri. Maksudnya kasih Tuhan, orang yang mengasihi itu pasti rindu, rindu dengan Tuhan, rindu bertemu. Saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, hari Minggu adalah hari yang paling indah. Kita selalu nanti, aduh, besok ibadah, puji Tuhan, wah senang gitu ya, senang gitu. Di rumah juga ada jam doa, anak rindu ketemu, baca firman Tuhan, rindu berkomunikasi dengan Tuhan. Saudara, seringkali orang itu terjebak dengan bungkus. Ada banyak orang yang punya talenta dipakai Tuhan luar biasa, pintar memuji Tuhan. Kalau mau memimpin pujian jemaat terangkat,
Kalau khotbahnya memberkati, tapi dia tidak melakukan firman Tuhan dalam hidupnya, kita terjebak dalam ritual. Karena jauh, saya sedikit cerita, sedikit ngerasani. Ada jemaat di tempat kami pindahan dari satu gereja, saudara. Kemudian dia bilang, Pak Bambang, saya mau ibadah di GIA. Oh iya, kenapa kok pindah Pak? Saudara Pak Rasam. Nah kenapa? Ini uang saya dibawa 7 juta ya, gak dibalik. Tuh, siapa yang bawa? Ya Pak Bala. Loh, kok bisa? Iya. Saya tahu persis, saya kenal, karena di Bojonegoro itu satu kabupaten pasti punya persekutuan yang namanya Bama. Tadi pasti ketemu. Khotbahnya bagus, pimpin pujian hebat, tetapi melakukan firman Tuhan kosong. Baik hamba Tuhan, baik jemaat, seringkali kita terjebak seperti itu. Nah, firman Tuhan berkata, kalau kita mengasihi Tuhan, itu yang pertama, kita rindu sama Tuhan. Yang kedua, kita melakukan firman Tuhan. Kita hidup taat melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 21 mengatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Saudara, orang yang mengasihi Tuhan itu yang pertama, dia selalu rindu dan haus akan Tuhan. Dia pasti suka beribadah, suka berdoa, suka membaca firman Tuhan. Saudara, ketika kita tidak punya jam doa, kita berarti orang yang merasa kuat. Kita merasa tidak butuh Tuhan, karena kita nggak punya jam doa. Kalau kita menaruh Tuhan bukan yang utama dalam hidup kita, kita juga berarti tidak mengasihi Tuhan. Tapi seberapa penting ibadah minggu buat kita? Penting ibadah minggu atau penting arisan? Penting ibadah minggu atau penting jalan-jalan? Di situ akan kelihatan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti tidak pernah menukar hari Minggu buat ibadah. Harus menjadi hari yang pasti, tidak boleh ditinggalkan. Karena kita punya kerinduan, haus dengan Tuhan. Kita punya jam doa, kita bisa baca firman Tuhan. Yang kedua, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Memang kita nggak sempurna, saudara. Kita masih jatuh bangun, nggak apa-apa. Namanya orang belajar kan bisa jatuh. Ketika kita ingat dulu belajar naik sepeda, berapa kali kita ketika belajar naik sepeda kita juga jatuh terus. Ketika kita masih kecil kita belajar naik sepeda roda 2, itu berapa kali kita terjatuh. Ini namanya belajar masih jatuh bangun, nggak apa-apa, saudara. Tapi kita harus punya tekad kemauan untuk melakukan firman Tuhan, untuk belajar taat. Kalau Tuhan bilang ampuni, ya ampuni. Kalau Tuhan belajar beri, ya beri. Kalau Tuhan ajar kita doa, ya doa. Mengasihi, ya mesti mengampuni, ya mengampuni. Saudara, melakukan firman Tuhan, biarlah buah roh itu harus terwujud dalam hidup kita. Kita tidak boleh berhenti pada tataran mendengar dan berhenti pada pengetahuan. Tapi bagaimana firman Tuhan tadi kita hidupi dalam hidup kita. Itulah tandanya bukti mengasihi. Yang ketiga, saudara, orang yang mengasihi itu selalu ingin memberi yang terbaik. Saudara, kalau kita melihat kisah Maria waktu itu menuangkan minyak narastu yang mahal di kepala Tuhan Yesus. Yudas sampai berkata, kenapa kok itu pemborosan? Harusnya minyak itu dijual untuk orang miskin. Sebetulnya Yudas tidak sedang memikirkan orang miskin, dia kepengen nyimpan duitnya, saudara. Harganya mahal, saudara. Waktu saya mencari, waktu saya khotbahkan itu
Aduh, saya lupa. Nah, Maria itu memberikan minyak narwastu yang sangat mahal. Dia tidak sayang. Kenapa? Karena dia mengasihi Tuhan Yesus. Dia beri yang terbaik. Dia beri yang terbaik buat Tuhan Yesus. Karena dia mengasihi. Kita ketika mengasihi, pasti kita mau belajar beri yang terbaik. Saudara, ketika pasangan kita ulang tahun misalnya, anak kita atau pasangan kita ulang tahun, pasti kita ingin memberi yang terbaik, sebatas yang bisa kita berikan menurut ukuran kita. Kita mau beri yang terbaik buat anak-anak kita, kita akan beri yang terbaik. Kita carikan sekolah yang terbaik, apapun terjadi, saya berikan yang terbaik buat keluarga saya, karena saya mengasihi keluarga saya. Saudara, ketika kita mengasihi Tuhan, kita pasti juga harus beri yang terbaik buat Tuhan. Beri apa, saudara? Waktumu, hatimu, persembahanmu, doamu, talentamu. Beri yang terbaik buat Tuhan. Saya kemarin hari Sabtu, biasa kalau hari Sabtu sore itu pastikan persiapan ujian. Jadi yang BL latihan hari Sabtu sore. Nah, biasanya cukup lama. Mereka mengulang-ulang nadanya dipaskan, lalu sampai intro dan masuknya itu tepat gitu. Pagi kadang-kadang ulangi karena latihan sore pagi itu suka suara berbeda. Tapi satu kali hari Sabtu kemarin itu BL yang melayani dalam ibadah itu cepat sekali. Kok cepat sekali? Udah hafal, udah bisa gampang. Loh, mbok coba diulangi lagi sampai pas. Sudah pas apa? Oh gitu ya, ya udah. Nah, ternyata saudara, minggu intro masuk, WL nggak masuk, nggak nyanyi, berhenti dulu, ngepasnya lagi saudara. WL nyanyi musiknya nggak pas saudara. Kenapa nggak memberi yang terbaik saudara? Nggak memberi yang terbaik. Nah saudara, Tuhan rindu kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus memberi yang terbaik buat Tuhan. Saudara mau beri yang terbaik buat Tuhan kita? Amin. Mau beri yang terbaik, saudara? Setiap kita membutuhkan penyertaan Tuhan. Kita tidak mungkin menjalani hidup kita tanpa Tuhan menyertai kita. Penyertaan Tuhan adalah kehadiran Tuhan untuk menolong setiap pergumulan dan masalah yang kita hadapi. Mengapa kok kita membutuhkan penyertaan Tuhan? Karena kita terbatas. Kekuatan kita terbatas. Apa yang kita punyai semua terbatas. Tapi kita membutuhkan Tuhan hadir dalam hidup kita yang tidak terbatas. Dan bagaimana supaya penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita? Kalau kita mengasihi Allah. Dan buktinya apa kalau kita mengasihi Allah? Ada 3. Yang pertama, kita mengasihi Allah kalau kita rindu dan haus ketemu sama Tuhan. Kalau saudara rindu dan haus, saudara setia dalam ibadah minggu, setia ibadah Jumat, setia ibadah kamu, jam-jam ibadah yang diadakan di gereja saudara selalu datang karena rindu pengen ketemu. Saudara punya jam ibadah. Kadang-kadang kita tuh kalau nggak kerja kan iman, ya kan? Wah, libur kerja iman saya duit piro sing ilang aku pray gitu ya. Tapi ketika kita nggak doa, kita nggak sayang. Aduh, aku kok turun doa ya. Enggak seperti itu. Kita tidak haus dengan itu. Yang kedua, saudara, kita mentaati atau melakukan firman. Tanda bukti bahwa kita mengasihi Tuhan kalau kita melakukan firman. Yang ketiga, tanda bukti bahwa kita mengasihi Tuhan, yaitu kita memberi yang terbaik dalam hidup kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka penyertaan, pertolongan, mujizat, janji-janji firman-Nya digenapi di dalam hidup kita. Apapun masalah yang kita hadapi, apapun pergumulan kita hadapi, kita tidak pernah sendiri. Dia selalu ada buat kita. Doa-doa kita didengar oleh Tuhan. Firman katakan apa? Firman katakan, air mataku disimpan di dalam kirbatnya. Tuhan memperhatikan tetesan air mata tangisan kita disimpan dalam kirbatnya.
Kirbat itu kantong yang terbuat dari kulit untuk menyimpan air untuk sambung minum. Demikian juga tetesan air mata ketika kita berdoa, Tuhan akan simpan di dalam kirbatnya, saudara. Tetapi mari kita menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang dengar melakukan firman Tuhan. Saya percaya sore hari ini saya rindu kita semua diberkati. Tuhan menolong setiap pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Dan saya percaya ketika kita mengasihi Tuhan, maka janji-janji firman Tuhan digenapi dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bersyukur. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih pada sore hari ini kami sudah diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan hari-hari ini yang harus kami lewati. Baik itu masalah rumah tangga, baik itu masalah keuangan, baik masalah apapun Tuhan bisa datang menghadap terjadi dalam hidup kami. Tapi kami bersyukur dan berterima kasih kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang tidak pernah mendengar doa-doa kami. Engkau ada bagi kami Tuhan, dan kami percaya penyertaan itu Tuhan yang membuat kami mampu melewati segala pergumulan kami. Tapi Tuhan, pagi sore hari ini kami diajar supaya penyertaan itu terjadi, kami harus mengasihi Engkau Tuhan. Kami harus mempunyai hubungan yang baik, memiliki relationship yang baik dengan Tuhan. Kalau kami mengasihi Tuhan, artinya kami selalu rindu dan haus akan Tuhan. Kalau kami mengasihi Tuhan, artinya kami juga belajar melakukan setiap firman Tuhan. Kalau kami mengasihi Tuhan, artinya kami juga harus memberi yang terbaik buat Tuhan. Kami percaya ketika kami belajar mengasihi Engkau, maka Tuhan, janji-janji-Mu akan digenapi dalam hidup kami. Terima kasih aku berhenti menyampaikan firman-Mu, tapi kiranya Roh Kudus yang terus bekerja, Roh Kudus yang akan terus berbicara, menyempurnakan apa yang hamba sampaikan sore hari ini. Terima kasih meteraikan firman-Mu lewat Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu boleh menjadi rema buat hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.
karena kita ini manusia yang apa? Terbatas ya. Terbatas sehingga kita butuh disertai Tuhan. Enak saudara kalau disertai Tuhan ya. Tapi ada syaratnya ya, tadi ada 3 yang Pak Bambang sampaikan. Anda ingat ya? Satu apa? Ini belum pulang harus dihafalkan dulu ya saudara. Yang pertama ya, rindu ya, rindu dengan Tuhan. Orang yang mau disertai Tuhan dia harus mengasihi ya, mengasihi Tuhan. Orang mengasihi itu hubungannya dekat ya. Harus pertama rindu, kangen ya. Orang rindu boleh lupa nggak? Ya, coba yang pacaran terus rata kocet paling malam minggu ya Pak ya. Terus lali mencurigakan ya, berarti kali ini ya. Harus rindu sama Tuhan ya. Puji Tuhan, jemaat minggu rindu Tuhan dan datang ya. Yang kedua Pak, melakukan firman Tuhan atau taat ya. Baru yang ketiga memberi yang terbaik. Tadi dalam Matius dikatakan, aku menyertai sampai sudahnya, tapi di atasnya ada syaratnya, pergilah ya, jadi orang yang pergi baru ditemani, yang baru disertai. Kalau nggak pergi ya enggak ya. Misalnya saudara disuruh kamu pergi ke sana, tapi tak akan cami, tak sertai. Terus kalau nggak berangkat ya nggak disertai saudara. Jadi kalau berangkat baru disertai. Dan yang ketiga ini, mari kita memberi yang terbaik. Tadi contohnya perempuan yang meminyaki Yesus ya, dengan minyak yang mahal ya. Tadi Pak Bambang lupa apa harganya ya Pak. Harganya itu 300 dinar. 300 dinar. Kalau waktu itu upah kerja sehari berapa? 1 dinar. Berarti kalau 300 dinar bayarannya 300 hari.